c'est vrai, je rêve des nuits de folie. Saya merasa embarrassing, humiliating. Raungan jet tempur yang akan segera menjadi milik Indonesia. 3 unit Rafale TNI Angkatan Udara telah terlihat menjalani serangkaian uji terbang, menandai babak baru kekuatan udara Indonesia. Tapi pertanyaannya, kapan jet-jet ini benar-benar akan mendarat di tanah air? Dan di saat Indonesia menunggu pesawat tempur canggihnya di Myanmar, justru terdengar lagu Goyang Dumang dari barisan pejuang anti-junta yang sedang memanggul senjata. Unik tapi juga simbolis. Sementara itu di Thailand, perjanjian damai dengan Kamboja tiba-tiba dibatalkan setelah beberapa prajuritnya terluka. Dan kini dunia menatap, kenapa ASEAN tampak kehilangan kendali? Rafale TNI sudah terbang. Rafale, jet tempur multirole kebanggaan Prancis, sudah mulai menjalani tahap test flight untuk pesanan Indonesia sejak September 2025. Dari 42 unit yang dipesan, 3 unit awal kini telah masuk dalam fase final uji coba sistem. Sumber dari Defense Security Asia menyebutkan, pengiriman tahap pertama diperkirakan tiba pada kuartal pertama tahun 2026, tepatnya sekitar Februari hingga Maret. Dan batch kedua akan menyusul tak lama setelahnya. Artinya, tahun depan, langit Indonesia akan mulai dihuni oleh burung besi berteknologi radar AESA dan sistem peperangan elektronik Spectra. Kekuatan yang bukan hanya simbol prestis, tapi fondasi deterrence regional. Senam senjata dan goyang dumang. Namun, di sisi lain kawasan, sebuah pemandangan yang tak kalah menarik muncul dari Myanmar. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, kelompok anti-junta terlihat berbaris sambil bersenam senjata, menggunakan lagu Indonesia, Goyang Dumang. Sebuah paradoks. Di tengah konflik dan darah, lagu riang asal Indonesia justru menjadi latar semangat perjuangan. Apakah ini bentuk simpati terhadap budaya Indonesia? Atau sekadar hiburan dalam perang panjang yang melelahkan? Yang jelas, fenomena ini menunjukkan satu hal. Pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara bukan hanya soal militer, tapi juga budaya dan moral. Damai yang goyah di perbatasan. Dan di saat satu sisi kawasan bernyanyi, sisi lainnya memanas. Perbatasan Thailand-Kamboja kembali bergejolak. Padahal, belum lama ini Malaysia, yang memegang posisi ketua ASEAN, berhasil memfasilitasi perjanjian damai bersejarah, bahkan disaksikan langsung oleh tokoh besar dunia, Donald Trump. Namun beberapa minggu kemudian, ledakan ranjau menewaskan dan melukai prajurit Thailand. Perdana Menteri Thailand pun langsung memerintahkan penundaan sebagian isi perjanjian, dengan alasan keamanan pasukan di lapangan. Dari sini, satu pesan muncul jelas. Di ASEAN, perdamaian seringkali rapuh bukan karena kekurangan niat, tapi karena kurangnya mekanisme. Kenapa ASEAN gagal? Kenapa ASEAN, yang digadang sebagai organisasi paling solid di Asia, malah sulit menjaga kedamaian di rumah sendiri? Pertama, karena prinsip non-interference. Negara anggota dilarang ikut campur urusan internal sesama anggota. Masalahnya, di era konflik hibrida seperti sekarang, batas internal dan regional semakin kabur. Kedua, politik domestik dan nasionalisme. Setiap korban di lapangan langsung jadi isu politik di dalam negeri. Dan ketiga, ASEAN tak punya kekuatan verifikasi cepat. Jika terjadi serangan, tak ada tim independen yang bisa membuktikan siapa bersalah. Hasilnya, tuduhan saling lempar, perjanjian jadi macet, dan pihak luar mulai masuk. Sebuah pola yang berulang sejak Myanmar, Laut Cina Selatan, hingga kini Thailand, Kamboja. Donald Trump masuk ke meja ASEAN. Keterlibatan Donald Trump dalam proses damai ini sempat mencuri perhatian dunia. Di satu sisi, kehadirannya memberi efek cepat bagi diplomasi. Perjanjian bisa ditekan dan ditandatangani dalam waktu singkat. Namun di sisi lain, muncul reaksi keras dari berbagai tokoh kawasan. Bahkan, Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ikut berkomentar. Ia menyebut, ASEAN kehilangan wibawa jika perdamaian sampai harus melibatkan pihak luar. Kata malu pun muncul di berbagai forum. Karena bagi ASEAN, mengundang tokoh luar berarti mengakui bahwa kapasitas diplomasi regional kita sendiri belum cukup kuat. Apa jalan keluar ASEAN?
Lalu apa solusinya? Jika ASEAN ingin kembali relevan, maka 3 hal ini mutlak dilakukan. Pertama, bentuk tim verifikasi cepat yang bisa langsung terjun ke wilayah konflik tanpa birokrasi berbelit. Kedua, buat jalur komunikasi militer darurat antar negara anggota untuk mencegah eskalasi. Dan ketiga, ubah cara kerja ASEAN dari sekadar forum diplomasi menjadi mekanisme keamanan regional yang nyata. Karena di masa depan, ancaman tidak menunggu rapat, ancaman bergerak secepat drone. Rafale sudah siap mengisi langit Indonesia. Lagu Indonesia bergema di medan perang Myanmar. Dan ASEAN masih berjuang menjaga wibawanya di hadapan dunia. 3 peristiwa berbeda, tapi punya satu benang merah, kredibilitas kawasan. Pertanyaannya sekarang, apakah ASEAN siap menjadi pelindung stabilitas Asia Tenggara? Atau akan terus menjadi penonton di panggung geopolitik dunia? Bagaimana menurut Anda?